wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk? Ada. Yosua. Joshua. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum pembelajaran kita ibu presensi terlebih dahulu. Lovelia Aurel, Hadir. Erawati, Wima Alfa, Amalia Hilda, Arum Cahya, Aryani Putri, Hidayat Rifai, Yosua Julius, Jasmine Carla, Halim Binuri, Ahmad Yasir, Aneka Hanin Nur Safitri, Siti Anggita, Hadir. Devi Iklima, Hadir. Hasnaul Hadir, Aziza, Bu. Emiria, Latifatul Zahra, Sakit. Januar Ade, Hadir. Tegaraka, Baik, jadi hari ini pembelajaran kita mengenali unsur-unsur puisi. Lalu tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur pembentuk puisi serta dapat menganalisis puisi secara sederhana. Metode dan modelnya yaitu menggunakan problem based learning. Lalu motivasi hari ini yaitu keseriusanmu dalam pembelajaran di hari ini akan membuahkan hasil yang baik juga di masa depan. Jadi kita mulai ya. Yang pertama, definisi puisi. Puisi merupakan bentuk ekspresi sastra yang ditandai dengan penggunaan bahasa untuk membangkitkan emosi, menciptakan citra yang jelas, dan menyampaikan gagasan yang kompleks melalui bait atau baris yang dibuat secara cermat dan terstruktur. Jadi puisi itu biasanya juga sebagai media pengungkapan ekspresi penyair juga. Lalu yang selanjutnya unsur-unsur puisi. Jadi unsur puisi itu ada dua, yaitu unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik itu terdiri dari dua unsur, yaitu unsur batin dan unsur fisik. Unsur batin adalah unsur yang membahas struktur non fisik pada puisi, sedangkan unsur fisik adalah unsur yang membahas bentuk fisik atau bentuk yang tampak pada puisi. Lalu unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang terdapat di luar karya puisi. Unsur ini meliputi unsur biografi, unsur sosial, dan juga unsur nilai. Selanjutnya kita membedah dulu unsur intrinsik, yaitu yang pertama unsur batin. Jadi unsur batin yang pertama yaitu tema atau makna, yaitu pokok pikiran dasar atau gagasan utama untuk mengembangkan dan membuat sebuah puisi. Tema merupakan unsur utama dalam puisi karena dapat menjelaskan makna yang ingin disampaikan oleh seorang penyair. Yang kedua, rasa, yaitu sikap yang penyair ungkapkan terhadap suatu masalah dalam puisi. Lalu yang selanjutnya, nada, yaitu sikap penyair terhadap audiens yang berkaitan dengan makna dan rasa. Melalui unsur ini, penyair dapat menyampaikan puisi dengan berbagai nada. Dan yang selanjutnya, amanat atau pesan, yaitu pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca atau pendengar. Baik, yang selanjutnya kita membedah unsur fisik. Yang pertama, ada gaya bahasa atau majas, yaitu cara pemakaian bahasa dalam karangan atau bagaimana seorang penyair mengungkapkan sesuatu yang akan dikemukakan dalam puisi. Lalu yang kedua, rima atau irama, yaitu kesamaan nada atau bunyi. Rima bisa dijumpai tidak hanya di akhir larik atau puisi, namun berada di tiap kata pada baris. Yang ketiga, tipografi, yaitu bentuk penulisan puisi, biasanya ditulis dalam bentuk baris, namun ada juga yang ditulis dalam bentuk fragmen atau model zigzag dan model lainnya. Lalu yang keempat, diksi, yaitu pemilihan kata yang dilakukan seorang penyair dalam mengungkapkan puisinya. Nah, yang
kelima, imaji, yaitu penyair menciptakan imaji atau pencitraan dalam puisinya berupa kata atau rangkaian kata untuk memperjelas apa yang ingin disampaikan penyair karena mengunggah imajinasi pembaca dan pendengar puisi. Lalu yang selanjutnya kata konkret, yaitu bentuk kata yang ditangkap indera manusia sehingga menimbulkan imaji. Contohnya penyair menggunakan kata salju untuk menggambarkan kebekuan. Terus penyair juga bisa menggunakan kata biru untuk mendeskripsikan laut, mendeskripsikan langit, mendeskripsikan awan. Lalu kita masuk ke unsur ekstrinsik, yaitu unsur biografi. Unsur biografi yaitu latar belakang penyair yang cukup berpengaruh dalam pembuatan puisi. Contohnya latar belakang sosial dan budaya penyair. Latar belakang ini mempengaruhi karakter dan cara berpikir seseorang, sehingga latar belakang penulis akan mempengaruhi puisi yang dibuat. Unsur sosial. Unsur sosial sangat erat kaitannya dengan keadaan masyarakat pada saat puisi dibuat. Misalnya puisi yang dibuat pada masa kemerdekaan akan dipengaruhi oleh semangat perjuangan. Lalu unsur nilai. Unsur nilai dalam puisi berkaitan dengan pendidikan, seni, hukum, politik, sosial, budaya, adat istiadat, dan lain-lain. Nilai yang terkandung dalam puisi menjadi daya tarik yang akan mempengaruhi baik didaknya puisi. Nah, ini mungkin ada contoh puisi. Chairil Anwar dalam karyanya Puisi Bintang. Aku mencintai kelasmu. Kamu membantuku untuk melihat bahwa untuk hidup bahagia, belajar adalah kuncinya. Kamu memahami muridmu. Kamu perhatian dan pandai. Kamu guru terbaik yang pernah ada. Aku tahu itu dari awal kita bertemu. Aku memperhatikan kata-katamu, kata-kata seorang guru sejati. Kamu lebih dari teladan terbaik. Sebagai guru, kamu adalah bintang. Coba kita lihat lagi. Dari contoh puisi dan jadi di puisi tersebut kan ada yang namanya irama. Nah, iramanya itu ada ya, terus juga nadanya, rasanya, rasa dia untuk mengungkapkan, jadi si penyair itu mengungkapkan perasaannya dengan menjiwai puisi tersebut. Yang selanjutnya LKPD, yaitu satu kelompok berisi 5 anak. Nah, tugasnya itu kelompoknya itu boleh berderet ke samping atau ke belakang. Nah, membuat sebuah puisi dengan tema bebas, namun tidak boleh sama dengan kelompok yang lain. Nah, puisi tersebut nanti dianalisis unsur fisik dan unsur batinnya saja, jadi tidak perlu menganalisis unsur ekstrinsiknya. Lalu hasil puisinya nanti dipresentasikan oleh perwakilan kelompok saya.
Waktunya sekitar 20 menit ya. Ya. Apakah sudah selesai? Sudah selesai? Oh ya udah, nanti bisa dipresentasikan oleh teman-teman kelompoknya ya. Kata siapa?
Oh, gimana sih Mbak Lovely? Kelompok satu itu ada puisi tentang teman terbaik. Analisis untuk fisiknya, tipografi puisi terdiri dari dua puisinya. Teman terbaik, seperti bunga aster di bawah sinar matahari, dia temanku, dia nomor satu. Dia semanis roti coklat, dia masih ingat tentang diriku. Jadi, jika kamu merasa sedih, walaupun teman, dia akan menenangkan hatimu. Karena seorang teman ada di sana saat dunia terus berputar. Tipografinya terdiri dari dua bait, masing-masing 4 baris. Diksinya menggunakan bahasa sederhana dan lengkap. Imajinya ada visual, gustatoris. Yang visual itu berarti di bawah sinar matahari, kemudian ada gustatoris manis roti coklat. Kata konkretnya itu sinar matahari, tentang roti coklat, dan sekali. Kemudian ada bahasa figuratifnya, simbol dan metafora. Unsur batin pada temanya persahabatan, perasaan, yaitu kasih sayang, nadanya itu penuh kasih, suasananya damai dan amanatnya teman sejati selalu ada saat dibutuhkan. Kelompok 2 itu membuat puisi tentang sahabat. Isi puisinya, sahabatku, alangkah senangnya hatiku memiliki sahabat sepertimu. Kamu buat hari-hariku menyenangkan. Sahabatku, aku senang bermain bersamamu. Aku senang belajar bersamamu. Aku pun akan menjadi sahabat terbaikmu. Unsur fisiknya, tipografi ada 2 bait, masing-masing 4 baris. Diksinya bahasa lugas dan ekspresif. Bukti kalimatnya alangkah senangnya dan sahabat terbaikmu. Imajinya lebih bersifat emosional daripada visual. Kata konkretnya bermain, belajar, sahabat. Bahasa figuratifnya pengulangan kata sahabatku sebagai anafora. Verifikasinya puisi bebas dengan situs sederhana. Kemudian ada unsur batin, temanya kebahagiaan, memiliki sahabat sejati, perasaannya kegembiraan, rasa syukur dan komitmen persahabatan, nadanya riang, antusias dan penuh semangat, suasananya ceria dan penuh kebahagiaan. Amanat dari puisi sahabat itu adalah persahabatan membawa kebahagiaan dan harus dijaga dengan komitmen timbal balik. Lalu untuk kelompok 3, puisi tentang lingkungan. Lingkunganku, tempat tinggal untuk udara segar, menanam sayur dan buah-buahan, tak tega tertutup sampah kotor. Aku akan menjaga kebersihanmu agar bunga segar, mekar dan wangi, membuat lingkungan menjadi indah. Udara sejuk dan sejuk tiada habisnya. Unsur fisiknya yaitu tipografi. Tipografi terdapat 2 bait. Bait pertama 3 baris, bait kedua 4 baris. Bentuk diksinya deskriptif dan emotif, yaitu udara segar, sampah kotor, dan bunga segar mekar. Untuk imajinya terdapat udara segar, wangi, dan bunga segar mekar, sampah kotor. Kata konkret, udara, sayur, buah-buahan, sampah, dan bunga. Untuk bahasa figuratifnya, personifikasi pada lingkungan. Selanjutnya unsur batin. Tema puisi ini adalah tentang cinta lingkungan dan tanggung jawab menjaga alam. Selanjutnya, perasaan yang terkandung adalah kepedulian, tanggung jawab, dan kecintaan terhadap alam. Untuk nada serius namun penuh harapan. Suasana di sini adalah reflektif dan penuh komitmen. Dan yang terakhir, untuk amanat, manusia harus menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Yang selanjutnya, hidupmu penuh warna. Bukit-bukit itu membiru dari jauh, laut itu pun membiru dari jauh. Mereka terlihat sama walau sebenarnya berbeda. Keduanya indah, keduanya mempesona walau sebenarnya berbeda. Keduanya tak terpisah. Unsur fisik tipografi 2 bait, masing-masing 4 baris. Diksi, puitis dan filosofis, membiru, jauh, memesona.
Imajinasi visual yang kuat, bukit-bukit membiru, laut biru. Warna dominasi warna biru. Kata konkret bukit laut warna biru. Pada figuratif metafora membiru dari jauh. Paradoks sama walau berbeda. Unsur batin tema keindahan alam dan filosofi tentang perbedaan dan kesamaan. Perasaan kagum kontemplatif filosofi. Dada meditatif dan penuh kekaguman. Suasana tenang kontemplatif dan bermakna. Amanat keindahan dapat ditemukan dalam perbedaan dan hal-hal yang berbeda. Ya, kita balik ke tempatnya masing-masing. Oh ya, itu mungkin. Baik, mungkin ada yang ingin membacakan kesimpulan. Ya. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini, pemahaman terhadap unsur-unsur puisi sangat penting untuk mengapresiasi dan menciptakan karya puisi yang bermakna. Kombinasi antara unsur intrinsik dan ekstrinsik menciptakan karya sastra yang tidak hanya indah secara estetis, tetapi juga kaya akan makna dan pesan. Simbolisme sebagai salah satu elemen kunci memungkinkan penyair menciptakan karya yang mengundang pembaca untuk mengeksplorasi dan terhubung dengan puisi pada level yang mendalam. Untuk tugas dan materi minggu depan, yaitu tugasnya membuat puisi individu dengan tema Indonesia bebas. Temanya namun bebas judulnya, namun tidak boleh sama dengan teman sekelas. Lalu dianalisis unsur intrinsik sama unsur ekstrinsiknya. Nah, tugasnya dikumpulkan di pertemuan minggu depan. Nah, untuk materi minggu depan, menulis puisi berdasarkan cerpen. Terima kasih. Baik, Ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.